Halo para pencinta Sekolah Birokrasi Channel. Kali ini kita jumpa lagi dengan tema tentang 7 cara pimpinan perangkat daerah mendorong inovasi. Mengapa penting untuk kita bahas ini? Karena dalam sebuah organisasi yang sukses berinovasi itu, maka peran pimpinan menjadi sangat penting karena sekaligus menjadi motor penggerak dan menciptakan lingkungan sehingga inovasi-inovasi yang menjadi kebutuhan organisasi itu bisa terselenggara. Nah, karena itu bisa kita melihat bahwa peran pimpinan menjadi sangat penting dalam konteks ini. Nah, bagaimana mengukur birokrasi yang dipandang inovatif? Nah, kita bisa mengumpulkan 6 ciri ya. Pertama itu dicirikan oleh adanya kepercayaan atau trust. Jadi para pegawai itu mengetahui bahwa rekan kerja mereka itu saling memiliki kepentingan yang terbaik dan betul-betul tulus di dalam hati mereka untuk saling bekerja sama. Memiliki tentu kiat cepat dan pimpinannya harus mampu menciptakan ini sehingga pegawai merasa bahwa kebijakan yang ada di dalam birokrasi itu betul-betul berupaya untuk mendorong kolaborasi. Namun tetap ada persaingan mungkin antar individu dan tim dalam kaitan dengan mengeluarkan seluruh potensi mereka sehingga berujung pada inovasi yang baik tentu. Ciri berikutnya adalah adanya integritas atau integrity. Jadi para pegawai tahu betul bahwa rekan kerja mereka itu selalu mengatakan apa yang mereka maksud dan maksudnya apa yang mereka katakan itu betul-betul tulus gitu. Nah, karena itu untuk mewujudkan integritas ini maka kiat yang bisa kita lakukan adalah apakah pimpinan itu mengambil langkah segera mungkin untuk menghilangkan munculnya gosip-gosip negatif di kantor. Jadi bagaimana tugas pimpinan itu berupaya untuk mengurangi gosip gitu ya. Nah, sama tadi menciptakan kepercayaan itu, maka kebijakan mengenai bagaimana mendorong kolaborasi itu atau persaingan juga harus didesain. Ciri yang ketiga yang dipandang birokrasi inovatif itu adalah adanya rasa hormat atau respect gitu. Karena itu dicirikan dengan para pegawai tahu bahwa rekan kerja mereka itu akan memperlakukan satu sama lain itu sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Jadi ada sifat saling tenggang rasa, saling menghormati di antara satu dan yang lain. Karena itu pimpinan harus mampu mengenali tindakan kebaikan dan bantuan apa yang dibutuhkan pegawai agar rasa hormat di antara mereka itu bisa tercipta. Ciri yang keempat adalah setia atau faith gitu ya. Jadi dalam konteks ini pegawai percaya bahwa kemampuannya sendiri itu dan serta adanya kepercayaan mereka miliki untuk senantiasa lebih maju. Nah, pimpinan harus betul-betul mampu bisa mengenali pencapaian dan dukungan serta gagasan-gagasan apa yang bisa memunculkan adanya rasa setia dari pegawai kepada institusinya atau instansinya. Yang kelima adalah kerendahan hati. Jadi para pegawai tahu bahwa tidak apa-apa untuk tidak memiliki semua jawaban yang dibutuhkan organisasi. Karena itu mereka akan senang untuk mengeluarkan ide-idenya tanpa merasa tidak dihargai. Karena itu pimpinan dalam hal ini harus mampu benar-benar memupuk budaya belajar yang terus-menerus ya, dan memandang bahwa dan bahkan memberikan pemahaman kepada pegawainya bahwa kegagalan itu merupakan bagian dari pembelajaran sehingga orang tidak belajar untuk tidak takut untuk salah gitu ya. Ciri yang keenam adalah harapan. Jadi pegawai itu sangat terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada di luar pengalaman mereka sendiri ditemui ketika mereka bekerja. Karena itu tugas pimpinan adalah bagaimana menyediakan lingkungan kerja yang aman secara bukan hanya fisik tetapi juga secara emosional.
Nah, 6 cara yang bisa digunakan pimpinan ini untuk mendorong inovasi. Pertama adalah pimpinan harus berusaha untuk melakukan pendekatan yang beragam, terutama dalam melakukan inovasi. Dengan tentu mendorong ide-ide inovasi itu dari bawah, tidak semata-mata berasal dari atas atau dari pimpinan. Yang kedua adalah pimpinan itu jangan seringkali menganggap bahwa inovasi itu sebagai sesuatu yang terjadi dalam sesi brainstorming tentang mungkin produk atau layanan baru yang menarik saja. Nah, karena itu diharapkan bahwa seseorang itu mampu mengembangkan berbagai ide-ide itu yang cerdas untuk kemudian mampu diciptakan dan memberi manfaat bagi masyarakat tentu. Tetapi bagaimana kemudian pimpinan itu harus memandang bahwa keluaran produk itu merupakan persamaan sejenak dari dan juga pertimbangan pendekatan yang beragam dalam rangka untuk menciptakan inovasi di seluruh organisasi. Karena itu disarankan bagaimana menggunakan berbagai macam model ya. Bisa karena model efisiensi, model karena proses, karena output produk, atau bisa menggunakan kebijakan. Jadi memecah inovasi dalam beberapa bagian ini penting dalam kerangka untuk menantang individu agar mereka mau berinovasi dan memungkinkan individu untuk bergerak lebih cepat dan lebih banyak tindakan-tindakan yang lebih bersifat operasional dan mereka bisa laksanakan. Berikutnya adalah yang ketiga itu berdayakan pegawai ya, sehingga mereka akan memberikan nilai dengan cara-cara baru akibat merasa bahwa mereka itu diberdayakan. Jadi inovasi itu merupakan sebuah nilai organisasi yang bermakna menciptakan budaya di mana setiap pegawai itu merasa memiliki tingkat otonomi tertentu. Nah, tentu dengan harapan berdasarkan motif mereka, tentu saja untuk bagaimana mereka itu mampu berpikir secara mandiri dan menemukan cara-cara baru untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Tentu para pimpinan ini harus juga disertai kemampuan untuk membuat keputusan yang cerdas, tetapi juga tahu bahwa mereka tidak dapat dan bahkan tidak boleh melakukannya sendirian, harus melakukan secara bersama-sama. Jadi memimpin itu terkait dengan tentang bagaimana pemimpin itu mau mendengarkan, bisa membimbing, mempercayai bawahan, dan memberdayakan mereka sehingga mereka termotivasi untuk melakukan pekerjaan mereka dengan optimal. Yang keempat, pahami bahwa gagal itu hal yang oke-oke saja gitu. Jika pemimpin ini harus betul-betul bisa menanamkan kepada bawahan bahwa kegagalan itu tentu tidak bisa dihindari ketika kita mengembangkan sebuah inovasi ya. Apalagi membangun sebuah budaya inovasi yang baik, maka kesalahan itu hal yang wajar. Karena itu bagian dari tantangan. Karena itu kita lihat bahwa hampir selalu ada tingkat ketidakpastian di dalam proses kita mau menciptakan inovasi. Jadi ketakutan tersebut itu justru akan melumpuhkan inovasi kalau ketakutan yang lebih dominan. Walaupun tentu kita tahu tidak ada yang berniat untuk gagal. Tetapi memahami dengan baik persoalan itu merupakan sebuah kebijakan yang perlu ditanamkan. Bahwa jika Anda gagal itu ya baik-baik saja gitu. Dan ketika itu terjadi, ya maka dibiarkan saja dan bahkan menjadi pemotivasi untuk maju. Inilah tugas penting daripada pimpinan. Ciri yang kelima adalah pilih pendekatan di dalam tentu mengukur ya sejauh mana keberhasilan daripada pelaksanaan inovasi itu. Kita semua tahu bahwa data itu penting, tetapi bisakah kita bisa mengukur sesuatu itu yang tidak berwujud seperti sebuah ide? Tentu lebih sulit kan? Nah, bagaimana namanya budaya yang senantiasa menjunjung tinggi lahirnya ide-ide baru. Nah, jadi selama kita ini tentu melihat bagaimana sebenarnya kita mampu mengukur hal-hal yang bersifat tidak berwujud itu.
Tetapi organisasi apapun yang kita pimpin, kita harus memastikan bahwa kita akan butuhkan angka-angka pada upaya untuk melihat sejauh mana aktivitas para masyarakat kita yang kita layani dalam kaitannya dengan produk atau layanan itu. Apakah mereka itu puas atau tidak. Nah, ini perlu pendekatan yang khusus sehingga kita bisa menilai dan mendapatkan feedback dari mereka bahwa apa saja yang perlu kita perbaiki dalam rangka untuk meningkatkan tingkat kepuasan daripada masyarakat. Nah, yang keenam, jangan takut untuk mengambil tindakan. Nah, ini penting juga, menjadi ciri penting. Jadi pimpinan harus benar-benar menciptakan budaya inovasi. Harus bersedia untuk mendorong tindakan atas adanya ide-ide inovatif, bukan hanya dengan menghasilkan obrolan yang bersifat konseptual. Nah, tentu ini tidak semata-mata mengatakan bahwa setiap ide adalah ide yang bagus, atau setiap proposal produk baru atau layanan baru itu harus langsung dibuat prototipenya. Tetapi harus benar-benar kita mampu meluangkan waktu untuk mengumpulkan data dan akhirnya menghasilkan keputusan yang tepat. Tapi jangan juga terlalu banyak waktu yang tersita hanya untuk mengambil waktu memutuskan itu. Nah, apakah memang pimpinan itu berkeinginan untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya atau sekedar mengeluarkan biaya yang relatif terbatas untuk mendukung proses inovasi itu. Jadi tergantung pada motifnya. Jika ingin tentu lebih cepat tercipta, maka ketersediaan sumber daya menjadi sangat penting. Sehingga itu bisa memungkinkan orang menentukan target-targetnya dengan baik karena sudah tersedia dari sisi sumber daya. Yang lainnya adalah ciri yang ketujuh, yaitu belajar dari masa lalu dan menatap masa depan. Jadi menurut survei inovasi di Amerika Serikat sekitar 2015 itu terdapat 60% perusahaan itu mengakui bahwa mereka tidak belajar dari kesalahan masa lalu dalam kaitannya dengan pendekatan mereka terhadap inovasi perusahaan mereka. Nah, itu banyak. Selain itu 72% organisasi yang disurvei mengatakan mereka sering melewatkan peluang untuk mengeksploitasi area atau pasar yang belum berkembang. Nah, ironisnya ini banyak dari perusahaan yang sama itu menunjukkan bahwa mereka sangat percaya diri dalam kinerja inovasi mereka. Nah, jadi penting memang di sini dilihat perbedaan persepsi tentang apa artinya menjadi sukses berinovasi di tingkat organisasi. Dan ini menunjukkan bahwa bukti banyak pimpinan tidak meluangkan waktu untuk belajar dari kesalahan mereka. Gitu. Karena itu penting untuk memperbaiki apa yang tidak berfungsi ketika ingin maju. Gitu ya. Dan itu harus betul-betul bisa diidentifikasi dengan baik. Karena itu jangan cepat berpuas diri terhadap kesuksesan, termasuk kegagalan yang mungkin tidak terjadi. Gitu. Nah, karena itu sebagai langkah penting dalam ini bahwa pimpinan harus mempertimbangkan adanya skenario di mana apa yang kita akan ambil itu ketika misalnya kita menghadapi analoginya ketika sebuah rumah terbakar itu, kira-kira apa yang bisa diambil dari rumah yang terbakar itu supaya ada yang kita bisa selamatkan melalui pintu yang ada. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan 7 cara pimpinan perangkat daerah untuk mendorong inovasi. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan para pelaku di pemerintah daerah. Sampai ketemu di tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.